Dicurangi wasit, Bojan Hodak langsung kirim surat ke I-League. Kode Ciro Alves gantikan Ramon Tonke di paruh musim. Aksi Eleno bungkam kritik asisten Sintayong. Gelagat pelatih Persis Solo usai dikalahkan Persib Bandung. Gelagat pelatih Persis Solo usai dikalahkan Persib Bandung. Ada pemandangan menarik usai laga panas antara Persib Bandung melawan Persis Solo. Tim tamu yang seharusnya di atas angin karena Persib bermain dengan 10 pemain justru harus pulang tertunduk lesu. Sang pelatih Laskar Sambernyawa langsung mencari dalih atas kekalahan timnya. Kekalahan Persis Solo dari Persib Bandung memang menyisakan banyak cerita. Pelatih Persis, Peter Dero, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Bagaimana tidak, unggul jumlah pemain di babak kedua nyatanya tidak bisa dimanfaatkan oleh timnya. Alih-alih membombardir gawang Persib, mereka justru gagal total mengontrol jalannya pertandingan. Peter Dero secara belak-belakan mengakui bahwa timnya gagal mengendalikan laga, terutama di lini tengah. Ini adalah sebuah ironi. Padahal sebelum laga, Peter Dero sempat sesumbar bahwa dirinya sudah sangat mengenal gaya bermain Bojan Hodak dan menyebut itu akan menjadi modal utama untuk mencuri poin di Bandung. Kenyataannya, strategi Bojan Hodak yang pragmatis, bahkan setelah bermain dengan 10 orang, jauh lebih efektif. Persis Solo dibuat frustasi. Alasan lain yang diungkapkan Peter adalah bahwa timnya sedang dalam tren negatif dan butuh momentum untuk bangkit dari papan bawah. Baginya, laga melawan Persib adalah target realistis untuk setidaknya mencuri 1 poin demi mendongkrak mental tim. Namun, semua rencana itu berantakan. Menariknya, di sisi lain Bojan Hodak justru mengakui bahwa para pemain Persib tidak dalam kondisi terbaik mereka saat laga itu. Kemenangan ini, menurut Bojan, diraih murni karena mentalitas, bukan karena permainan yang cantik. Sebuah sindiran telak bagi Persis Solo. Persib yang sedang tidak baik-baik saja dan bermain dengan 10 orang masih terlalu tangguh untuk mereka. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Peter yang strateginya terbaca tuntas oleh Bojan Hodak bahkan saat dalam kondisi timpang. Aksi Eliano bungkam kritik asisten Sintayong. Masih ingat bagaimana beberapa waktu lalu Eliano Reinders diragukan kapasitasnya? Pemain berdarah Belanda ini sempat menerima kritik dan keraguan, bahkan dari beberapa pengamat yang mempertanyakan kelayakannya dinaturalisasi. Kini, Eliano menjawab semua itu dengan cara paling elegan. Eliano Reinders membuktikan bahwa keraguan itu salah alamat. Penampilannya bersama Persib Bandung, terutama dalam beberapa laga terakhir termasuk di Liga Champions Asia, adalah bukti nyata kualitasnya. Puncaknya adalah saat melawan Selangor FC di mana ia tampil begitu mentereng dan menjadi salah satu kunci kemenangan Maung Bandung. Statistiknya berbicara, Eliano kini menjelma menjadi metronom baru di lini tengah Persib. Visi bermainnya di atas rata-rata, akurasi umpannya memanjakan lini depan, dan yang terpenting, ia tak ragu bermain kotor untuk merebut bola. Penampilan impresif ini seolah menjadi pesan langsung bagi para pengkritiknya, termasuk mungkin tangan kanan Sintayong atau staf kepelatihan timnas yang dulu sempat memonitornya. Eliano seolah berkata, inilah saya, inilah kualitas yang saya tawarkan. Ia membuktikan bahwa PSSI tidak salah memilihnya untuk dinaturalisasi. Di bawah polesan Bojan Hodak, potensinya semakin keluar. Ia bukan hanya pelengkap, tapi sudah menjadi bagian penting dari kerangka tim. Jika di awal kedatangannya ia masih butuh adaptasi, kini Eliano Reinders adalah nyawa permainan Persib di sektor tengah. Bobotoh pun mulai jatuh hati pada gaya mainnya yang tenang namun efektif. Dicurangi wasit, Bojan Hodak langsung kirim surat ke I-League. Kemenangan Persib Bandung atas Persis Solo ternyata menyisakan bara panas. Meski berhasil mengamankan 3 poin krusial, sang pelatih Bojan Hodak justru murka. Ia merasa timnya telah dicurangi oleh kepemimpinan wasit yang memimpin laga tersebut. Bojan Hodak bukanlah tipe pelatih yang banyak mengeluh. Namun kali ini kesabarannya habis.
Pelatih asal Kroasia itu secara terbuka menyatakan kekecewaannya yang mendalam terhadap standar wasit di Super League. Ia menyoroti beberapa keputusan janggal, termasuk kartu merah yang diterima pemainnya yang ia anggap terlalu berlebihan. Bojan merasa wasit terlalu mudah mengeluarkan kartu untuk timnya, sementara pelanggaran keras yang dilakukan lawan seolah dibiarkan. Bagi Bojan, ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini soal fair play dan kualitas liga. Ia tidak mau kemenangan timnya ternoda oleh keputusan kontroversial, apalagi jika timnya dirugikan. Saking seriusnya, Bojan Hodak tidak main-main. Ia menegaskan akan segera mengirimkan surat keberatan resmi kepada I-League selaku operator kompetisi. Surat itu akan berisi keluhan resmi, lengkap dengan bukti video atas keputusan-keputusan wasit yang dianggap merugikan Persib. Ini adalah langkah tegas yang menunjukkan mentalitas Bojan. Dia ingin menang dengan cara yang benar dan menuntut profesionalisme dari semua perangkat pertandingan. Langkah Bojan Hodak ini patut diapresiasi. Ini bukan sekedar protes, tapi sebuah upaya untuk membangun liga yang lebih baik dan lebih bersih dari keputusan wasit yang meragukan. Kita tunggu apakah surat protes Bojan Hodak ini akan didengar dan ditindaklanjuti secara serius oleh I-League. Kode Ciro Alves gantikan Ramon Tanque di paruh musim. Lini depan Persib Bandung sedang menjadi sorotan tajam. Satu nama yang digadang-gadang akan menjadi mesin gol baru, Ramon Tanque, ternyata masih jauh dari harapan. Situasi ini memicu rumor liar, dan satu nama yang sangat dirindukan Bobotoh kini kembali muncul ke permukaan. Ramon Tanque didatangkan dengan ekspektasi setinggi langit. Postur jangkungnya diharapkan bisa menjadi pemantul sekaligus finisher ulung. Namun, apa yang terjadi di lapangan? Hingga laga melawan Persis Solo kemarin, Ramon Tanque masih mandul. Ia tercatat baru mampu menyumbangkan 1 assist dan belum mencetak 1 gol pun. Padahal, peluang tidak kurang ia dapatkan. Entah mengapa, Tanque selalu terlihat kesulitan dalam penyelesaian akhir dan terkesan lambat. Situasi tumpulnya Tanque ini membuat rumor di bursa transfer paruh musim mulai memanas. Dan nama yang paling kencang berembus adalah Ciro Alves. Rumor ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Api rumor ini semakin besar setelah sang pemain, Ciro Alves, tertangkap kamera berada di Geraha Persib sesaat sebelum laga melawan Persis Solo. Tentu saja ini memicu spekulasi liar di kalangan Bobotoh. Apakah ini sinyal CLBK? Bobotoh mana yang tidak rindu Ciro Alves? Mari kita ingat kembali statistiknya bersama Maung Bandung. Ciro adalah tipe penyerang sayap yang komplit, cepat, skillful, dan punya naluri gol tinggi. Kombinasinya di lini depan Persib adalah salah satu yang paling ditakuti lawan. Jika rumor transfer ini benar-benar terrealisasi, ini akan menjadi salah satu transfer paling emosional dan paling ditunggu di paruh musim. Posisi Ramon Tanque kini benar-benar di ujung tanduk. Dengan performa yang tak kunjung membaik dan bayang-bayang Ciro Alves yang tiba-tiba muncul di Geraha Persib. Apakah kita akan melihat Ciro kembali mengenakan jersey biru kebanggaan itu? Waktu yang akan menjawabnya.